Mari saudara kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam situasi kondisi saat ini, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa hati kami, walaupun kami tidak beribadah di gereja-Mu Tuhan, tapi kami bersyukur, kami bawa hati kami di dalam ibadah kami bersama dengan keluarga di rumah. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, bila firman-Mu berbicara kepada kami di tengah situasi kondisi saat ini yang membuat kami khawatir, takut dan cemas. Bila firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi harapan kami Tuhan di dalam hidup kami, di dalam situasi saat ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan berkati pakailah hamba-Mu ini. Sembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak terbayang dan tidak terduga saat ini kita mengalami satu kondisi dan situasi saat ini. Pada tahun lalu, tahun 2019, tidak ada yang menduga akan adanya wabah virus corona COVID-19. Kalau kita melihat mulai dari Wuhan, China, pada awal tahun 2020, tapi saat ini virus corona COVID-19 sudah menjangkiti 200 negara di dunia ini. Virus yang tak mengenal suku, bangsa, warna kulit, tidak mengenal profesi. Apakah saudara pejabat? Apakah saudara saat ini owner dari pemilik perusahaan, direktur, guru, pekerja, dokter, bahkan para hamba Tuhan pendeta tak luput dari wabah ini. Virus yang ada di mana-mana, ada di sekitar kita, dan kepada siapa? Virus yang tidak nampak, tidak kelihatan, tapi ada pengaruhnya yang sangat besar. Tular menularkan, dan virus corona lebih parah dari SARS. Saudara, kita melihat data yang ada, sudah belasan ribu orang yang meninggal. Dan saat ini, dunia tergoncang, orang-orang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, dan juga ketakutan. Dengan adanya virus ini maka ada sikap tindakan yang diambil, yang kita tahu mulai dari kita tidak bersalam-salaman, kita memakai cara begini, atau cara angkat tangan. Lalu dihimbau kita banyak cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker. Sehingga masker sampai hari ini diburu banyak orang. Saudara, kalau kita pun ketemu dengan seseorang, sahabat kita, kerabat kita, ada jarak 1-2 meter. Walaupun itu famili kita, keluarga kita, sahabat baik kita, yang dulu kalau kita ketemu, kita bisa cipika-cipiki, kita bersalaman dengan hangat, dengan penuh kasih mesra. Kita mengatakan, say hello, apa kabar? Tapi sekarang saudara,
tidak ada lagi. Banyak negara yang sudah melakukan lockdown untuk mencegah wabah virus ini lebih luas lagi. Oh, cepat sekali perubahan yang terjadi di seluruh dunia ini. Saudara, Indonesia termasuk negara yang rawan dan rentan akan wabah virus ini. Khususnya Jakarta, di mana saat ini kita tinggal. Wabah virus corona ini membawa dampak akibat-akibatnya. Kita tahu perekonomian merosot tajam, saham anjlok, mal-mal saat ini sepi pengunjung. Para pedagang, khususnya pedagang-pedagang kecil pun kena imbasnya. Dan kita merasa takut, saudara, kalau kita mau jajan, kita nggak bisa beli bakso sembarangan, beli siomay, kita makan sate di kaki lima. Ada rasa ketakutan, kecemasan. Dulu kita suka mengajak orang, ayo kita ngopi. Tapi sudah tidak terdengar sekarang ini. Saudara-saudara, sekarang ini kita mau ketemu orang saja dihindari. Tidak bisa kita saling mengunjungi keluarga, teman, dan sebagainya. Sebelum ada wabah virus corona COVID-19, mungkin kita seminggu sekali kita bisa menengok orang tua kita, keluarga kita di tempat yang lain. Tapi sekarang hanya via telepon saja atau WA. Oleh karena itu, kita mengetahui pemerintah menerapkan social dan physical distancing, yaitu untuk melawan corona. Sebelum ada wabah ini, saudara, kita bisa kumpul begitu akrab, makan-makan, ketemu, salaman hangat, dan sebagainya. Dan juga banyak pernikahan-pernikahan yang dibatalkan dan diundur waktunya. Mungkin juga pada tahun lalu kita punya rencana-rencana pada tahun ini, kita mau bepergian ke luar negeri, kita mau jalan-jalan, tapi sekarang semua di-cancel, termasuk ibadah-ibadah keagamaan. Tak terkecuali gereja-gereja tidak ada ibadah, baik kebaktian umum, persekutuan-persekutuan komisi, kegiatan-kegiatan program gereja, semuanya di-cancel, ditiadakan. Dan sebagai gantinya, saudara, hampir di seluruh gereja melakukan kebaktian-kebaktian live streaming atau rekaman kebaktian yang sebelumnya kita nggak pernah kepikir pada tahun yang lalu. Tapi realitanya kita hadapi saat ini. Saudara yang terkasih, minggu lalu tanggal 22 Maret, saya bersama dengan keluarga, istri dan putri saya menangis. Saudara, selama menjadi orang Kristen dan selama pelayanan saya 26 tahun ini, tidak pernah ada di dalam situasi kondisi seperti ini. Di dalam semingguan ini, saudara, saya merasa hati sedih sekali, hati terenjung. Gereja yang biasanya banyak kegiatan, apalagi kalau kita melihat hari Minggu gereja begitu ramai.
Dan hari biasanya pun pada jam-jam kantor ada saja jemaat Tuhan yang datang. Malamnya ada aktivitas, ada rapat, ada komsel. Tapi sekarang sunyi senyap. Hanya ada seorang security yang menjaga. Saudara, kita nggak tahu kapan ini berakhir. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, tidak ada yang tahu. Dan saat ini semua kita khawatir, cemas, bingung, dan takut di dalam menghadapi situasi, kondisi seperti ini. Tapi di dalam kondisi ini saudara, di dalam situasi kondisi ini, yang dialami oleh hampir seluruh dunia dan juga termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menyerukan untuk semua masyarakat menjalankan social distancing. Yaitu apa saudara? Untuk diam di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga ibadah di rumah. Ini maksudnya saudara untuk kebaikan kita dan juga masyarakat pada umumnya. Supaya kita bisa memutus mata rantai dari virus corona COVID-19. Supaya tidak banyak korban-korban yang jatuh, yang tertular atau yang menularkan. Saudara, sejak adanya virus corona COVID-19, makin hari kita mungkin makin khawatir. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Dan bagaimana masa depan keluarga saya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, keadaan kondisi seperti ini tidak bisa kita hindari. Dan kita bingung harus bagaimana. Di dalam kondisi ini saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kita. Pagi hari ini saudara, ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, di dalam kondisi seperti ini, mengingatkan untuk kita merendahkan diri. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-29 dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Artinya, mengingatkan kita, jangan sombong. Di dalam Matius 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara, dengan apa yang kita lihat di dalam kondisi yang mencekam ini, di dalam dunia ini, tentunya ada hikmah di balik dengan musibah ini. Oh, rupanya kita sadar, saudara, hidup kita ini terbatas adanya. Siapapun kita seorang pejabat, seorang bos dari perusahaan, atau kita seorang profesional, itu tidak bisa menjamin hidup kita. Dan apapun yang kita miliki bisa saja sekejap lenyap, saudara. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Saudara, inilah yang mengingatkan kita untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari hidup kita terbatas adanya. Saudara, apapun yang kita miliki saat ini, kita nggak tahu ini akan berakhir kapan. Oleh karena itu kita terus berdoa. Dan kalau ini Tuhan memberikan kita kesempatan, ini akan berlalu. Mari saudara kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyadari, oh Tuhan, hidup saya terbatas adanya. Apapun yang saya miliki itu tidak bisa menjamin hidup saya ke depan. Dan hanya Tuhanlah yang memberikan kita jaminan yang kekal. Yang kedua, saudara, dengan adanya musibah seperti ini, yang kedua, mengingatkan kita itu jangan khawatir akan hari esok. Seingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Di dalam khotbah bukit, Yesus mengatakan apa saudara? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara-saudara, tentu di dalam situasi kondisi seperti ini wajar saja kita bisa khawatir, cemas. Tapi kekhawatiran itu jangan membuat kita itu menjadi lemah iman. Seakan tidak ada pertolongan Tuhan. Saudara, ingatlah janji dari kebenaran firman Tuhan. Percayalah Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Kalau kita melihat di dalam konteks Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan seterusnya. Di sini Yesus memberikan dua contoh, yaitu burung, saudara. Burung Tuhan pelihara, dia tidak pernah memikirkan untuk menimbun barang, memikirkan hari esoknya. Tapi tetap Tuhan pelihara. Saudara, kita jauh lebih daripada burung-burung. Kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan di sini Tuhan Yesus juga memberikan bunga bakung yang dikatakan, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat yang ke-30, saudara. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Oh, luar biasa, saudara. Bunga bakung yang dikatakan yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tapi Tuhan mendanani begitu indahnya. Saudara, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Marilah saudara kita berdiri teguh, jangan goyah. Karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita di tengah kesulitan hidup yang kita alami. Bersabarlah, suatu saat kita akan melihat karya Allah
yang indah yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Di dalam situasi musibah saat ini, yang ketiga apa, saudara? Mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Mengingatkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, mengandalkan Tuhan di dalam situasi kondisi seperti ini, biarlah saudara, saya mengajak saudara untuk mengandalkan Tuhan. Artinya saudara, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dunia ini tidak ada rasa aman. Saudara mau pergi kemana saja. Saat ini saudara berani pergi ke Amerika, ke Korea Selatan, ke China. Apalagi ke Italia. Tidak ada rasa aman, saudara. Tapi di dalam Yeremia pasal yang 17:7 dan 8 mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan, untuk berharap padanya yang menjadi sumber kekuatan kita. Tidak ada jaminan di dalam dunia ini. Hanya Tuhan tempat pelindungan kita. Harapan kita. Oleh karena itu saudara, mari andalkanlah Tuhan. Berpegang pada tangannya yang menuntun hidup kita. Saudara yang terkasih, tetaplah percaya penuh pada pemeliharaan Allah. Percayalah umat pilihan Allah tidak akan pernah kehilangan kasih-Nya. Dan yang telah terbukti dari kasih Kristus yang rela mati bagi kita. Dikatakan ketika kita masih berdosa, terlebih lagi setelah kita menjadi anak-anak-Nya. Saudara, pada hari ini saat seluruh dunia sedang menghadapi kesulitan hidup, mari saudara, jangan berputus asa. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bahkan ketika kita ada di dalam bahaya bayang-bayang maut sekalipun, kasih-Nya tak terpisahkan dari kita. Janganlah pandangan kita hanyalah terfokus pada dunia dan kehidupan kita yang fana ini. Sebaiknya, arahkan hati kita pada janji Tuhan, pengharapan, dan kemuliaan-Nya. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Saudara, pesan saya di akhir khotbah saya, di dalam saat ini, mari kita terus dukung pemerintah di dalam melakukan social distancing, yaitu sementara waktu saudara diam di rumah. Jangan keluar kalau tidak perlu sekali. Jaga kesehatan, dan yang paling penting berdoa, berharap pada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama di dalam pokok doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, hari ini kami sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu berbicara kepada kami untuk mengingatkan,
untuk menegur kami. Mungkin selama ini kami terlena ya Tuhan. Mungkin kami merasa kami sudah kuat. Kami tidak perlu Engkau ya Tuhan. Tapi sebetulnya ketika kami ada di dalam situasi kondisi ini, kami lemah sekali. Oleh karena itu ya Tuhan, bantu kami, tolonglah kami. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang sekarang ini sedang berupaya dengan keras untuk mengatasi wabah virus corona COVID-19 ini. Berikan hikmat bijaksana kepada Presiden Jokowi, para menteri yang ada, untuk semua para wakil-wakil rakyat, untuk para pejabat-pejabat di daerah-daerah. Tuhan berikan berkat hikmat. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Walaupun situasi kondisi ini mereka tidak bisa beribadah, tapi kiranya mereka tetap setia kepadamu ya Tuhan, bersama dengan keluarga di rumah. Mereka mau beribadah, membaca firman-Mu, berdoa. Ada satu persekutuan yang akrab ya Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada mereka, supaya mereka boleh saling bertumbuh. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan GKK Kosambi baru ini. Selama 2 minggu ini kami tidak ada ibadah ya Tuhan. Tapi Tuhan pelihara iman jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kesetiaan, berikan kesehatan ya Tuhan. Kami nyerahkan dalam tangan kasih Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada liturgi.